Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Sobat BRTV dimanapun Anda berada. Hari ini saya Della Visa akan hadir bersama Anda tentunya dalam program bisnis Anda. Dan tentunya dalam program bisnis Anda ini pemirsa, kita pastinya di setiap episode akan selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu seorang pelaku UMKM, di mana mereka akan concern terhadap perkembangan dunia bisnisnya mereka. Nah, seperti apa hari ini? Tentunya hari ini spesial banget kita menghadirkan seorang narasumber dari Wisma Kreasi, yaitu Bapak Edi. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat banget, apalagi pengen ke BRTV ini. Semangat tentunya Pak hari ini ya. Banget. Hari ini tentunya Pak Edi insya Allah pemirsa akan berbagi pengalaman tentang dunia bisnisnya dari Pak Edi ini tentunya dalam mendirikan Wisma Kreasi ini. Pak Edi boleh dong sedikit perkenalan kepada pemirsa BRTV. Baik, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya lengkapnya adalah Edi Subandono. Saya lahir sudah lama banget. Senior Pak ya? Senior, udah setengah abad ya. Tapi semangat insya Allah muda terus. Perjalanan saya adalah owner dari PT Wisma Kreasi Indonesia yang beralamat di Taman Kebalen Indah, Bekasi Utara. Baik. Ya, itu, Pak. Oke, nah Mbak Edi ini merupakan seorang owner dari Wisma Kreasi, betul Pak ya? Dimana Wisma Kreasi ini merupakan seperti yang Bapak dan Ibu lihat di depan sini, mencetak stiker, ada juga mencetak tumbler, seperti itu ya. Membranding produk-produk dari para UMKM juga gitu kan Pak ya. Nah sebenarnya kalau kita boleh tahu dan cerita nih kepada Sobat BRTV semuanya. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi Pak Edi ini untuk mendirikan PT Wisma Kreasi tadi? Latar belakangnya sebenarnya cukup banyak banget dan kompleks sebenarnya. Kompleks banget ya sebenarnya. Cuman memang saya sebelum mendirikan Wisma Kreasi ini, percetakan ini lebih kepada apa ya? Sebelum saya tahun 2015-an itu saya sempat menjadi konsultan di beberapa instansi. Nah itu kebetulan saya kebagian apa itu tentang pemberdayaan masyarakat. Wow. Ya, tidak pemberdayaan masyarakat di alhamdulillah saya keliling sebagian Indonesia lah, nggak seluruh Indonesia, tapi sebagian Indonesia. Saya ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Nah di situ intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Ternyata memang masyarakat itu ada yang berdaya, ada yang kurang berdaya. Sayangnya kalau dari pemerintah memang sifatnya kan dia project ya. Nah karena saya berangkat dari situ, saya nggak mau bersifatnya project. Saya pengennya itu ketika saya mendampingi mereka itu memang ada istilahnya bukan lifetime tapi paling nggak ada follow up-nya itu aja, ada what next-nya. Artinya ketika project selesai, pendampingan nggak selesai, tapi tetap harus ada terus. Berangkat dari situlah maka setelah saya tidak berkecimpung lagi di menjadi konsultan tenaga ahli di instansi pemerintah, akhirnya saya bersama teman-teman membuat ya istilahnya apa sih yang mereka perlukan. Masyarakat itu ternyata memang teman-teman masyarakat itu butuh sebuah usaha kecil ya kan yang untuk menggerakkan ekonomi mereka. Apa sih biasanya mereka rata-rata adalah jualan gitu. Betul. Ada yang jualan, ada yang bertani juga. Tapi bertani pun ujung-ujungnya tetap nanti adalah jualan. Iya betul. Gitu. Nah pas jualan itu, nah biasanya butuh apa itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang sedikit-sedikit. Contohnya adalah membuat labeling, membuat cetakan-cetakan yang sifatnya itu nggak terlalu banyak. Kalau dulu itu orang mau ke percetakan itu bingung kenapa harus kontennya banyak. Harus banyak, harus betul banyak. Pak. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, usaha besar. Maka dari itu akhirnya waktu itu ketemu satu ini, saya diawali dengan ini, saya pembuatan label. Iya, stiker ini ya Pak ya? Stiker label itu yang orang bisa order cuma 1 lembar. Iya. Gitu. Kalau dulu kala kan harus 1 rem gitu. Iya betul. Nah itu
usaha-usaha kecil nggak bisa. Karena apa? Baru mulai Pak saya, modal saya juga paling 100.000, 200.000. Betul. Masuk untuk apa itu bikin label. Nah berangkat dari situlah akhirnya saya dan teman-teman untuk gimana ya untuk bisa membantu mereka itu gitu. Karena kita merasa betul bahwa saya juga merasakan itu dulu masalahnya. Oh iya ya, kalau saya ngeprint itu harus 1 rim gitu loh. Nah 1 rim itu rasanya cukup banyak banget, kebanyakan bahkan. Artinya ini nanti habis nggak nanti untuk ini. Iya, bahkan selembar ini pun sudah stikernya banyak kan. 1 lembar sudah cukup banyak. Iya, gitu. betul. Itu berangkat dari situ aja Mbak sebenarnya sih. Selain itu memang ya jujur saja saya waktu itu memang ngelamar kerja nggak diterima Mbak. Rezekinya bukan di situ ternyata Pak ya. Oh jadi ngelamar kerja itu nggak ada yang nerima Mbak. Wah satu mungkin umurnya, kedua mungkin mereka juga bingung wah kalau bapak saya terima saya gajinya berapa ya? Ya gajinya terserah lah berapa lah, sama saya kerja gitu. Tapi ternyata memang nggak ada, artinya nggak diterima kerja lah ketika saya Kalau boleh tahu waktu itu usia berapa Pak? Saya mulai ini usia sekitar 40-an. Oh iya. Jadi saya memulai usaha ini jujur emang kalau dibilang telat ya telat. Karena usia 40 baru saya merancang bahwa saya pengen wirausaha. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya pemirsa tidak ada kata telat sebenarnya Pak ya. Kalau mungkin Pak Edi tadi sampaikan merasa tidak pede sebenarnya untuk memulai karena merasa usianya sudah 40 gitu. Tapi sebenarnya tidak ada kata telat gitu. Ketika kita memulai, insya Allah pada akhirnya kita akan berada di baris atau di akhir yang sama mungkin dengan para pemirsa yang lainnya yang juga sama-sama membentuk usaha gitu. Nah kalau boleh kita tahu juga nih sebenarnya selain latar belakang dari berdirinya Wisma Kreasi ini, nah dari Pak Edi sendiri sebenarnya apa sih yang ingin ditonjolkan sehingga membentuk nama sebagai Wisma Kreasi? Ya saat itu memang jujur saya sebenarnya orang nggak kreatif sebenarnya. Oh iya. Saya itu orangnya nggak kreatif. Cuman karena berpikir waktu itu ya ini kita memang harus berkreasi. Saya kalau nggak kreatif istilahnya ya gitu-gitu aja akhirnya ya nggak bisa dapat apa-apa gitu Mbak. Jadi akhirnya saya bagaimana ya, oh iya ini kan percetakan itu kan ada orang desain, ada menciptakan hal-hal yang baru dan sebagainya. Maka pada akhirnya waktu itu saya berpikir oh iya Wisma Kreasi dengan tagline-nya adalah kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas. Jadi artinya memang saya pengen menghimpun teman-teman siapapun baik yang terutama yang muda-muda bagaimana sih untuk bisa bergabung dengan Wisma Kreasi ini. Karena memang saya yang join dengan saya tidak semuanya menjadi karyawan saya. Lalu? Tidak semua akan menjadi karyawan saya dalam arti karyawan yang saya gaji tiap bulan. Tapi kita kadang-kadang ada project membuat apa, nah itu kita bayar by project. By project. Kita bayar by apa yang dia kerjakan, nah seperti itu. Nah itu saya ada juga kita memang karyawan yang memang kita gaji tiap bulan. Tiap bulan. Tapi banyakan yang kita gaji by project. Freelance seperti itu ya Pak ya? Betul. Oh oke, baik, luar biasa menarik sekali pemirsa ya. Nah untuk Wisma Kreasi ini sebenarnya ada apa aja sih Pak? Kalau kita lihat ini ada stiker, juga ada cetak tumbler gitu. Mungkin ada apa saja Pak yang lainnya? Wisma Kreasi emang cukup banyak seperti juga percetakan umum lainnya. Jadi ada box ya, aneka box. Saya saat ini jujur memang lagi fokus untuk mengembangkan kemasan. Iya, kemasan, jadi packaging. Sebenarnya selain ini ada satu lagi yang ada di ini, itu ada kita bikin standing pouch. Ya, ada di tas tadi nggak dikeluarin. Ada standing pouch sama, nah ini maka kita yang saya bawa adalah hal-hal yang kaitannya dengan kemasan. Betul. Sama stiker label. Yang lain sih bisa kita garap semua juga. Seperti banner misalkan? Seperti banner, baliho. Baliho, iya. Yang pokoknya segala hal. Iya, yang kaitannya dengan percetakan itu kami bisa mengerjakan. Yaitu tadi makanya sesuai judul kami Wisma Kreasi, yaitu kita bisa mengkreasikan banyak hal gitu loh. Dan di situ ada kreativitas tanpa batas. Artinya memang segala kreativitas yang positif maka akan kami angkat. Ada usulan dari siapapun, dari karyawan, dari teman-teman yang lain juga. Kalau memang bisa kita angkat dan kira-kira bagus dan diterima, ya kita angkat. Makanya ini hari-hari ini ya
dan seterusnya ini nanti memang sedang saya ngangkat packaging. Karena saat ini teman-teman sekali lagi kayak terutama standing pouch itu ya. Standing pouch itu biasanya ordernya harus banyak. Iya. Ya standing pouch itu. Maka dengan kita berkreasi terus dengan bersama teman-teman yang lain, itu kami akhirnya oh ya, kita bisa bikin standing pouch yang orang order itu bisa 100 piece. Wow. Gitu. Kalau dulu kan harus minimal 1000 piece. Sekarang kita 100 piece pun bisa. Bahkan sampling 1 piece pun bisa kita layani. 1 piece, Satu Pak? piece untuk sampling. Oh. Biasanya kan ada saya sampling dulu. Sampel dulu gitu ya? Sampel dulu. 1 piece kita layani. Oh, baik. Sampel dulu dengan brandnya mereka? Iya. Oh. Dengan brandnya mereka. Itu sehingga itu karena saat ini memang sedang gencar-gencarnya pemerintah menggalakkan produk-produk UMKM untuk naik kelas. Betul. Sehingga mereka butuh kemasan yang tidak hanya plastik ya, standing pouch plastik kemudian dikasih label. Tapi sekarang kita buat standing pouch yang sudah full print. Gitu. Jadi udah full print betul di situ pouchnya gitu. Iya. Luar biasa sekali pemirsa ya. Ini tuh sebenarnya luar biasa ya kalau pemirsa lihat tadi, dengarkan tadi Pak Edi sampaikan. Ini tuh dengan kuantiti sedikit aja pemirsa tetap bisa order loh di Wisma Kreasi. Karena sebelumnya kita ketahui kalau yang namanya percetakan baik digital atau percetakan pouch-pouch seperti ini, packaging seperti ini pemirsa, ini tuh harus order ribuan. Kalau zaman dulu atau bahkan mungkin beberapa percetakan pun masih menerapkan sistem ribuan itu ya Pak ya. Sedangkan untuk saat ini para UMKM itu bisa dibilang dituntut ya Pak ya, dituntut untuk memperbagus atau mempercantik kemasannya agar bisa diterima di pasar dan tetap naik value-nya begitu Pak ya. Betul. Nah kendalanya tidak boleh order sedikit, tapi tentunya pemirsa di Wisma Kreasi ini luar biasa, order 1 piece saja untuk bisa sampel, untuk bisa pesan sampelnya dulu gitu Pak ya, bisa loh pemirsa, luar biasa ya. Makanya kalau mau cetak boleh langsung ke Wisma Kreasi ya. Ke Pak Edi langsung nih pemirsa, luar biasa. Ya Pak Edi, biasanya kalau pemirsa, kalau pelanggan-pelanggan dari Wisma Kreasi ini yang paling banyak order itu apa? Kalau kita cerita memang dari masa ke masa beda-beda Mbak. Iya. Iya dari masa. Kita cerita dari sebelum pandemi itu makanan. Iya. Pas pandemi itu skincare Mbak. Oh ya. Iya skincare. Lebih banyak. Untuk label ya, waktu untuk label seperti itu hand skincare, sanitizer gitu waktu itu ya. Hand sanitizer dan sebagainya. Sama skincare itu paling banyak. Paling banyak itu sangat dominan. Omsetnya mereka bahkan di saya itu bisa ratusan juta. Wow. Itu mereka satu klien. Satu klien. Satu customer itu, iya. Itu. Keduanya memang kemudian baru makanan-makanan kering. Itu. Dan itu menjadi pelanggan saya. Nah kalau sekarang? Saat ini agak merata karena memang ekonomi juga udah mulai agak sedikit membaik ya. Ada yang mereka jualan aksesoris, ya kan, terus makanan juga dan apa itu yang lain juga. Intinya saat ini nggak ada yang dominan, nggak ada yang di kami ya, nggak ada yang dominan, tapi memang merata. Tapi rata-rata yang menjadi langganan kami adalah itu kemarin apa durian cup itu, jadi makanan kan itu makanan. Yang kedua aksesoris, ini juga banyak ini kalau order dari saya aksesoris. Kedua, nah ini produk baru ini saya yang itu standing pouch itu kebanyakan mereka makanan kecil. Iya. Ya, kayak apa itu basreng, terus kayak kemarin itu apa sih kopi, kayak itu ada mereka. Jadi bikinnya saset tanah standing pouch dan mereka ukurannya rata-rata emang nggak terlalu besar, yang ukuran kira-kira 14 cm kali 22 cm, seperti itu. Jadi lebih kepada mereka membranding yang tadinya mereka pakai standing pouch plastik, sekarang diganti menjadi standing pouch yang full print,
gitu. Standing watch blueprint ya. Ya. Ya itu tadi ya pemirsa ya, dituntut untuk lebih cantik lagi kemasannya gitu. Nah untuk satu lagi nih Pak, sebelum kita jeda, sebenarnya kalau kita order di Wisma Kreasi ini harus sudah punya desain kah atau mungkin bisa didesainin dari Wisma Kreasi sendiri? Kalau sudah punya desain itu jauh lebih mudah bagi kami. Tapi kalau belum punya desain pun kami bisa desainkan. Ada yang free, ada yang berbayar atau Francis ya kan. Kalau yang free biasanya kami sediakan template-template. Ya. Kami sediakan template-template yang ada di situ, ada webnya juga, ada Instagram juga, kami di situ kita sediakan template-templatenya. Tapi kalau kadang-kadang teman-teman itu nggak puas dari situ. Wah ini nanti sama kayak temuka yang lain dong. Ya namanya gratis gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya silahkan order untuk jasa desainnya. Dan kami pun nggak mahal-mahal banget untuk jasa desainnya. Terjangkau ya Pak banget, ya? Sangat terjangkau. Siap. Ya pemirsa, tentunya informasi ini menarik sekali ya Pak. Tentunya bagi Anda juga yang memiliki UMKM, tentunya bisa order di Wisma Kreasi ini dengan kuantiti yang sebenarnya nggak harus banyak ya Pak ya. Dan juga jangan khawatir kalau misalkan aduh bingung nih gimana nih harus desainnya, nggak tahu gimana cara membuat desainnya, tenang aja pemirsa, Wisma Kreasi siap memberikan jasanya. Ya masih banyak lagi informasi-informasi yang bakal kita ulik lebih dalam kepada Pak Edi tentunya dalam Wisma Kreasi ini seperti apa tentunya setelah pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda dan tentunya masih bersama saya Dela Visa dan narasumber kita pelaku UMKM yaitu Bapak Edi Subandono ya. Dan masih membahas mengenai Wisma Kreasi dan bagaimana sih Wisma Kreasi ini berdiri dan juga latar belakangnya nanti akan kita bahas lebih dalam ya pemirsa ya. Dan tentunya paling pemirsa yang Anda di rumah yang memiliki UMKM juga pasti penasaran dong ya. Aduh kalau pengen bikin stiker, pengen bikin packaging seperti secakep ini gitu ya. Itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Ya. Untuk stiker itu memang ada bermacam-macam ya, tapi untuk stiker itu kita ada dua macam, yaitu bahannya ya. Ada bahan itu vinil, biasanya untuk produk-produk yang pengen lebih bagus tampilannya, sama untuk biasanya untuk kalau ditaruh produknya itu ditaruh di kulkas atau di freezer, itu vinil lebih bagus. Karena dia tahan air, ya, dan jarang luntur karena bahannya dari plastik. Yang kedua itu adalah stiker bontak atau kromo. Jadi stiker bontak atau kromo itu terbuat dari kertas. Jadi biasanya cocoknya untuk kue-kue kering yang kemungkinan nanti kalau ketika dipajang atau disimpan itu tidak disimpan di kulkas, tidak disimpan di freezer. Itu biasanya kromo, kami anjurkan kromo karena dari segi harga juga agak miring. Jadi akhirnya nanti kami kembalikan ke customer pilihnya yang mana gitu. Tapi dari segi tampilan memang vinil agak lebih bagus, ya lebih bagus dari segi tampilan. Dia lebih glossy, ya kan, dan lebih awet aja malah karena memang dia tidak gampang sobek. Kalau kromo itu gampang sobek. Harga sih kisarannya dari 10.000 sampai 15.000 tergantung. Itu ukuran apa Pak? Ukuran A3? Ukuran A3. A3 yang sudah di cutting. Sudah di cutting. Ya. Oh, harga segitu sudah dengan cutting. Sudah dengan cutting. Luar biasa, murah sekali pemirsa ya. Dan sudah banyak kalau misalkan stikernya contohnya seperti ini pun dengan ukuran seperti ini satu A3 aja udah banyak gitu. Banyak banget. Tergantung itu sudah kita bikinin tabel juga bahwa kalau mau ukuran bentuknya bulat ukuran sekian dapatnya berapa, ukuran kotak
ukuran sekian dapatnya berapa. Itu udah kami buat sedemikian rupa sehingga sebenarnya teman-teman customer atau pelanggan-pelanggan itu sudah pada ngerti, karena memang kami buat edukasi itu di deskripsi produk juga kami buat seperti itu sehingga memudahkan. Hanya kadang-kadang teman-teman kita itu orang Indonesia khususnya itu literasinya sangat rendah, kebanyakan rendah, jarang mau baca, gitu. Sehingga tetap aja TikTokan, tetap nanya, ini nanti dapat berapa ya? Nah, gitu. Atau kadang-kadang tanya, Kak, ini harganya segini dapat berapa ya? Nah, akhirnya kita harus jelaskan ukurannya berapa, bentuknya apa, seperti itu. Emang sudah punya desain belum? Biasanya kami seperti itu. Jadi CS kami bekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat lengkap. Dan bahkan jawaban-jawaban pun sudah kami siapkan. Jadi itu di CS kami, kita sudah ada punya SOP di CS kami. Bahwa pertanyaannya itu biasanya A, B, C ini. Jawabannya ada di semua ini. Sudah ada. Sehingga insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dengan cepat oleh tim kami. Siap. Nah kalau untuk yang seperti ini gimana nih? Mungkin kan ada banyak UMKM sekarang yang mungkin jualan nasi uduk, nasi kuning gitu. Pengen nih packagingnya bagus kayak gini gitu ya. Nah ini kalau gini berapa sih Pak? Nah yang kayak gini ada dua model juga. Yang model custom atau yang model template. Template nih kayak ini, misalkan ini template nih. Kan Good Food ini template. Kalau template sih nggak begitu mahal. Masih di bawah 2.000 satu ton box ini. Satu box ini kalau template masih di bawah 2.000, sekitar 1.500-an lah. Wow. Gitu. Masih terjangkau masih ya Pak? Terjangkau. Kecuali kalau custom itu berarti kan harus ada labelnya mereka. Itu pun finishingnya masih kita bedakan juga. Finishingnya mau full color atau hanya one color aja kayak gini. Itu beda juga. Beda juga karena kan tergantung warnanya. Finishingnya ada juga. Ada juga nanti apakah modelnya mau disablon atau di printing atau mau dikasih label saja. Nah itu juga nanti beda-beda. Apa itu harganya bervariasi. Biasanya kami memang ketika treatment kami ke customer kami adalah seperti ini. Bapak, Ibu, atau Kakak, Mbak, ini untuk jualan apa sih? Misalkan jualannya nasi uduk. Harga jual nasi uduknya itu berapa sih? Seperti itu. Sehingga kami kasih treatment, oh itu bagusnya pakai ini aja yang murah. Sehingga harga jual beliau-beliau itu tidak habis untuk packaging. Packaging saja. Iya, betul. Baik banget Wisma Kreasi ya. Selalu kami memang, makanya sama kami selain melayani itu kami juga memang untuk konsultasi. Kami selalu mengkonsultasikan ke teman-teman UMKM itu bahwa ini untuk apa sih? Sehingga kami kasih ada solusi-solusi, beberapa solusi yang misalkan juga, wah ini harganya memang mahal. Ya emang ini mahal. Pengennya ini nih gitu. Pengennya tetap ini. Kalau pengennya ini nggak bisa Bu. Kenapa? Ini bahan kami aja mahal. Betul. Nah, akhirnya kami kadang-kadang coba dikumpulin teman-temannya, misalkan ya satu kelompok ini ada berapa orang, ya udah bikin bareng. Yang penting memenuhi modal saya balik. Seperti itu. Itu sering kami seperti itu. Jadi tenang saja pemirsa ya. Kalau ini tentunya ini selain harga yang terjangkau dari Wisma Kreasi pun tentunya mereka selalu memberikan solusi. Jadi jangan khawatir datang, nanti saya takut dimahalin atau takut dikasih harga yang premium gitu, enggak ya. Jadi nanti Wisma Kreasi akan mengedukasi para customernya, bapak atau ibu yang nanti datang ke toko, diedukasi sebenarnya cocok yang mana. Kalau misalkan ternyata cocok dengan bahan yang lebih terjangkau, ya kenapa tidak dilayani dengan bahan yang lebih terjangkau. Tidak harus yang bagus seperti itu, nanti disesuaikan dengan produk yang bapak atau ibu jual. Nah kalau untuk desainnya sendiri nih Pak, tadi kan kita ngobrol tentang budget bahan, biaya untuk cetaknya. Nah kalau untuk jasa desainnya sendiri kan tadi ada yang free, template, plus ada yang custom. Nah kalau yang custom sendiri mulai dari harga berapa Pak? Custom kami mulai dari harga 25.000 sampai 150.000.
Tergantung. Ada juga yang 1 juta. Wow. tergantung apa itu permintaan. Ya. Memang kami biasanya kami briefing dulu ya, kami brief dulu customer itu. Ya. Pertama adalah dari skala bisnisnya. Ya, betul. Pertama kami lihat dari skala bisnisnya. Kelas bisnisnya ini apa nih? Skala bisnis kalau UMKM ya kami rata-rata di bawah 100.000. Ya kan, bikin spanduk dan sebagainya atau bikin apa itu logo yang memang benar-benar baru itu biasanya di bawah 100.000. Maksimal 100.000. Ada sih 150.000. Karena apa? Karena permintaannya ada. Biasanya ini, misalkan, oh ya, Kak saya pengen ada filosofinya. Warnanya ini dan ketika permintaan mereka kami brief itu ininya banyak, jawabannya banyak. Nah itu biasanya kami harganya memang di atas 100.000 seperti itu. Tapi kalau misalkan ya udahlah terserah kakak aja, ya kan di tim saya, misalkan terserah kakak aja lah berapa apa itu maunya seperti apa. Yang penting saya punya gambaran seperti ini aja, warna dominan hijau atau warna dominan coklat dan sebagainya. Nah itu paling 25.000 sampai 50.000 tergantung. Ada juga yang memang kadang-kadang saya kasih free. Ya. Ada tergantung, ya tadi kami melihat dari skala bisnisnya beliau-beliau. Ya kan? Ada yang kadang-kadang, Kak saya baru mulai bener-bener nih kayak gitu. Karena ya udahlah. Itu biasanya yang handle saya sendiri. Menurut saya kalau saya sendiri biasanya free. Oh ya? Iya. Berarti pemirsa kalau misalkan datang ke Wisma Kreasi nunggu ada Pak Edi ya? Di kami di kami nggak harus datang. Oh ya? Nggak harus datang. Karena memang 90% kami jujur 90% itu adalah online. Ya. Dari semenjak kami pertama buka, itu kami 90% itu online. Oh, justru 90%? 90% kami online. Jarang banget yang datang. Yang datang ke kami itu tinggal ngambil jadi. Sampai approve apapun semua online. Kami buat semua online. Seperti itu, sehingga lebih memudahkan juga. Mudah banget. Mau dikirim, mau diambil, memang kami kasih pilihan seperti itu. Memang awal-awal kami buka itu customer saya dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kesini-sini memang sudah terdistract ya, bukan terdistribusi. Ya. Teman-teman itu udah ada yang daerah-daerah tersebut sekarang sudah ada percetakan. Betul. Itu sehingga mereka akhirnya, Kak kami udah ada di sini yang deket nih biar gak boros di ongkir gitu ya. Akhirnya oh ya boleh, oke. Dari Balikpapan, Sabang, Merauke ada. Yang paling banyak malah Kalimantan, Sulawesi. Luar biasa. Itu luar Jawa ya. Emang kalau online itu sifatnya begitu ya, mendekatkan yang jauh, tapi kadang yang deket pun malah nggak tahu gitu. Iya, karena memang tetangga-tetangga juga jarang ya. Iya ya, subhanallah. Nah kalau bicara tentang tadi online, ternyata pemasarannya 90% dari online. Nah berarti Wisma Kreasi ini punya wadah apa untuk online-nya Pak? Di online kami banyak banget channelnya. Mulai dari web kami adalah wismakreasi.com. Terus kemudian Instagram kami juga Wisma Kreasi. Ya. Kemudian Facebooknya Wisma Kreasi Printing, sama TikToknya sama Wisma Kreasi 19. Kemudian ada marketplace. Tuh. Oke, jadi memfasilitasi semua customer untuk order di platform mana saja. Seluruh platform gitu ya? Ada kami. Oke, siap. Dan itu luar biasa ya, namanya online itu ya Pak. Yeah. Kita bisa, kadang namanya online bisa mendekatkan yang jauh, justru yang dekat jadi nggak tahu gitu. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Wisma Kreasi di BRTV nih pemirsa, makin banyak dari rekan-rekan di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi tentunya yang lebih banyak lagi tahu tentang Wisma Kreasi dan order tentunya di Wisma Kreasi. Nah ngomong-ngomong nih Pak, tadi alamatnya di mana ya Pak ya? Alamat kami ada di perumahan Villa Mutiara Gading 3, Blok D4 Blok D3 nomor 42. Ya. Itu di Taman Kebalen Babelan. Taman Kebalen Babelan. Ya. Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Baik, jadi pemirsa bagi Anda yang mau datang langsung untuk order ke Wisma Kreasi, boleh nanti datang di Jalan Dahlia 3 Blok D3 nomor 42 RT 7 RW 19
Kebalen Babelan Kabupaten Bekasi. Atau bisa juga nih pemirsa, bagi Anda yang mau order online, nanti boleh hubungi langsung Pak Edi ya. Ini kita juga punya nomornya nih, 0821 14996033. Nanti bagi Anda yang mau order online misalkan tidak bisa langsung datang ke Wisma Kreasi, boleh nanti langsung tanya ke customer service-nya di platform mana saja yang bisa mendukung Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya untuk order online di Wisma Kreasi. Dan tentunya Pak Edi masih banyak sekali nih yang pengen saya tahu nih dari Wisma Kreasi ini. Tapi pemirsa, kita akan break dulu sebentar, tetap di Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda, tentunya bersama saya Della Visa dan narasumber kita yaitu pelaku UMKM yaitu Bapak Edi. Dan tentunya kita masih membahas tentang Wisma Kreasi, yaitu bisnis dari Bapak Edi sendiri ya. Dan pemirsa, tentunya inilah kelebihan atau positifnya dari program BRTV itu Bisnis Anda. Kita tidak hanya menghadirkan produk saja di sini, membahas produk saja, tapi bagi Anda pemirsa mungkin saat ini lagi masih bingung nih, mau memulai bisnis, tapi masih takut-takut begitu Pak ya, atau nanti bagaimana ya kalau misal ada banyak sekali pasti kekhawatirannya. Tenang saja, hari ini kita langsung menghadirkan narasumber dari Wisma Kreasi dan kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana Bapak Edi ini mendirikan bisnis Wisma Kreasi. Masih siap Pak ya? Masih siap, semangat? Selalu semangat. Ya, oke. Ya Pak Edi, kalau untuk perizinan dari Wisma Kreasi ini sebenarnya seperti apa Pak? Kami perizinan terakhir sudah 2 tahun ini sudah PT Perorangan. Ya. Jadi kami sudah PT Perorangan. Diawali dulu pas pandemi itu NIB. Tapi sebenarnya saya merilis usaha itu sudah dari tahun 2010-an sebenarnya. Cuma memang belum fokus ya kan. Belum fokus. Fokus kami memang setelah sekitar tahun 2015, tahun 2016 itu baru kami fokus untuk di percetakan. Sebelumnya banyak yang saya jalani. Banyak yang saya jalanin. Nah, antara lain ya saya sempat jualan keripik, saya jualan jahe merah, saya jualan apa aja saya jualan waktu itu, karena waktu itu memang saya sudah nggak kerja lagi. Saya nggak kerja lagi. Ini makanya teman-teman, saya ini buat teman-teman yang pengen kerja punya usaha itu jangan seperti saya, yaitu setelah sudah nggak punya kerja baru merintis usaha. Iya, betul. Mulailah dari sekarang, mumpung teman-teman masih punya pekerjaan, masih punya duit, masih punya banyak teman. Betul, oke. Kalau seperti saya waktu itu enggak, karena saya menggunakan waktu itu namanya the power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet, yaitu karena saya nggak punya pilihan lain selain fight di situ. Itulah ini saya seperti itu, Pak. Tapi yang biasanya kalau udah the power of kepepet itu justru ide lebih cemerlang gitu Pak. Iya, cuman sakitnya ada yang tahan nggak gitu. Artinya perihnya, betul. Perjalanan perih prosesnya itu ada tahan nggak? Kalau tahan memang keren banget. Tapi saya berinin ke teman-teman semuanya, berpesan ke teman-teman semuanya bahwa akan lebih baik menginisiasi usaha itu ketika teman-teman keuangannya masih sehat, masih stabil. Iya, masih stabil. Itu. Jadi masih banyak hal. Karena apa? Mencoba sesuatu itu butuh duit. Mencoba sesuatu itu butuh uang untuk supaya ini gagal akhirnya ganti ini gagal ganti ini gagal. Kalau saya waktu itu ini gagal, waduh duit habis gimana untuk supaya saya masih eksis lagi. Nah, alhamdulillah sih ya, karena berkat Allah SWT aja bahwa saya masih dikasih kekuatan, kesehatan juga waktu itu, dan alhamdulillah dikasih jalan akhirnya ketemu Wisma Kreasi tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti Pak Edi ini sudah malang melintang selama 13 tahun kurang lebih ya Pak ya? Insya Allah. Dan perizinannya dimulai di tahun tadi 2000? Perizinan baru mulai 2012
2020 tepatnya. Oh, 2020. Okay. Gitu. Karena waktu itu memang kita ke sana kemari, satu ya mungkin dari segi omset juga belum banyak banget gitu loh. Akhirnya ketika omset mulai naik, ya akhirnya ditakut-takutin. Akhirnya wah nanti ini gimana, ya udah akhirnya, dan sesuai dengan program pemerintah juga waktu itu gencar banget untuk ini bahwa orang usaha harus punya nomor induk usaha, harus punya ini. Akhirnya ya udah kami akhirnya semua persyaratan-persyaratan mendirikan usaha itu kami penuhi semenjak tahun 2020 gitu. Tapi sulit nggak sih Pak untuk mudah banget. Mudah sekali. Mudah sekali. Bahkan teman-teman nggak usah beranjak dari rumah, itu sudah bisa bikin NIB, bahkan sudah bisa punya PT perorangan. Luar biasa ya. Terus untuk concern pemerintah sendiri terhadap UMKM ini seperti apa? Saat ini jujur concernnya sangat luar biasa. Hanya ada sedikit kritik saja sih memang, cuman masih semua agak masih bersifat project. Project itu apa? Artinya project sekitar sudah berjalan selesai. Karena teman-teman sendiri juga mindsetnya perlu dibenahi nih, teman-teman UMKM ini. Ketika ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah itu, teman-teman rata-rata cuma pengen hadir ketika dikasih uang transport. Oh ya? Ya. Kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya memang ada, oh ini loh duitnya seperti itu. Jadi keilmuannya bahkan kadang-kadang beberapa orang bahkan keilmuannya nggak begitu diperhatikan. Nah, kami sendiri, saya dan tim juga sebenarnya di tempat kami, base camp kami itu juga mendirikan yang namanya Kebalen Entrepreneur Center. Ya. Jadi di situ kami membuka diri kepada masyarakat, teman-teman UMKM yang pengen belajar dari digital marketing, bagaimana mengoptimasi sosial media, mengoptimasi Google Map dan sebagainya, itu kami sediakan. Luar biasa. Dan kami sediakan waktu biasanya setiap akhir pekan, biasanya di hari Sabtu pagi. Itu akhir pekan setiap Sabtu pagi kami biasanya membuka diri di situ untuk teman-teman bisa hadir, untuk bisa sharing, sesi sharing. Siapa aja Pak boleh? Boleh siapa aja. Boleh siapa aja. Siapapun yang mau datang. Kalau untuk pendaftarannya bagaimana? Misalkan mau ikut belajar bersama Pak Edi? Kalau ikut langsung datang aja atau menghubungin gitu. Nomor saya. Biasanya Pak kami mau belajar. Itu. Dan biasanya juga kami buka. Misalkan kami buka untuk ini ada misalkan hari Sabtu tanggal 30 September akan kami adakan workshop untuk misalkan adalah optimasi sosial media atau optimasi marketplace. Biasanya kami buka seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ini memfasilitasi sekali buat para pemirsa yang mau membuka atau memulai UMKM dari sekarang bahkan ya. Tidak ada kata terlambat pemirsa. Anda bisa belajar banyak hal zaman sekarang, malah lebih mudah ya Pak ya. Lebih mudah. Dengan adanya internet, rekan-rekan atau pemirsa di rumah bisa belajar banyak hal dari internet dan bahkan bisa belajar langsung nih. Ada Pak Edi di sini yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa belajar mendirikan atau mengembangkan bisnis dari UMKM ini. Nah sebenarnya kalau misalkan tadi Pak Edi sampaikan sebenarnya sekonsen itu ya pemerintah untuk bagaimana caranya membangun para UMKM ini untuk bisa terus berkembang dan maju. Nah sebenarnya yang membedakan nih Pak, apakah memang harus terdaftar sebuah bisnis tuh kenapa sih harus terdaftar? Dan jika tidak terdaftar ataupun dan jika sudah terdaftar, apa yang membedakan dari usaha itu sendiri? Baik, yang membedakan jelas kalau yang terdaftar dan belum terdaftar atau perizinan-perizinan yang jelas adalah rasa untuk membangun trust sebenarnya. Untuk membangun trust customer terhadap produk-produk kita. Ya. Contohnya ketika kita membuat keripik, membuat keripik itu maka perizinannya apa aja sih keripik ketika bisa menjual selain NIB, karena NIB itu pasti harus ya kan. Selain NIB nanti kalau keripik itu sekarang itu harus ada 2 lagi yang perlu diiniin. Yang kedua adalah halal dan yang ketiga adalah PRT minimal. PIRT.
ya pangan industri rumah tangga. Tadi NIEB. NIB itu yang wajib pasti. Yang kedua lah tadi halalnya. Yang ketiga adalah PIRT. Saat ini lagi banyak digencarin oleh pemerintah dari BPJH ya, Badan Jaminan Halal itu sedang digratiskan untuk para UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Oh iya. Nah itu penting karena yang pangan-pangan semua harus ada label halalnya. Nah nanti dilengkapi juga dengan PIRT. Untuk produk-produk tertentu harus BPOM. Betul. Ya, kalau kita nggak punya itu, maka produk kita ya hanya dari kita saja, dari teman-teman saja. Nggak bisa go nasional, apalagi go internasional, pasti nggak bisa. Pasarnya pasti luas kalau kita perizinannya lengkap. Itulah kebutuhannya. Betul. Kadang yang negatif thinking walaupun itu ya, misalkan yang negatif thinking, wah nanti saya dipajekin dan sebagainya. Lah kita duitnya kan dapat penghasilan kan banyak. Artinya kalau dipajekin kan itu memang kewajiban kita sebagai warga negara kan juga harus bayar pajak. Betul. Maksud kita dapat duit tapi nggak mau bayar pajak kayak itu. Itu orang yang negatif thinking biasanya begitu. Yang negatif itu wah nanti dipajekin nanti seperti itu. Iya. Karena memang kenyataan di lapangan seperti itu ya Pak ya. Dan banyak ibu-ibu nih khususnya mungkin ya para ibu rumah tangga yang ingin sekali membuka usaha tapi ribet banget gitu ya, ngapain sih gitu daftar NIB tadi, daftar halal, toh kebeli juga, laku-laku juga gitu. Padahal pemirsa, ketika pemirsa mengurus tentang label halal tersebut, NIB dan juga apa tadi Pak, PIRT, jangkauan Bapak atau Ibu yang ingin membuka usaha itu bisa lebih luas lagi, bisa go nasional bahkan bisa internasional juga ya Pak ya. Tentunya dengan kemajuan teknologi yang sekarang seperti ini. Nah kalau kita bicara tentang teknologi nih dengan Wisma Kreasi ini sebenarnya ada dampak nggak sih Pak? Kan kita tahu bahwa teknologi kemajuan internet ini kan banyak sekali yang justru apa-apa serba virtual, apa-apa serba serba virtual dan juga visual seperti itu ya. Nah, adakah dampak dari Wisma Kreasi ini tentang dengan semakin maraknya perkembangan teknologi ini? Sangat berdampak banget, Pak. Karena memang bisnis kami memang sangat tergantung, sangat membutuhkan teknologi ini, terutama teknologi online, karena 90% usaha kami itu omsetnya dari online. Dari online. Kami sendiri selain Wisma Kreasi itu memang lini bisnisnya memang nggak cuma persetakan aja jujur ya, makanya selain itu juga kami membuat lini-lini bisnis yang lain. Selain persetakan kami juga ada, kami punya namanya Wisma Digital, yaitu fungsinya adalah untuk digital agency, ya kan, seperti itu. Makanya kami tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan teman-teman yang lain yang baru mulai usaha pun seharusnya menggunakan teknologi ini untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luas, gitu loh. Gitu. Ya alhamdulillah kami dari awal sampai akhir pun pelanggan kami menjangkau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Itu yang tidak terbayangkan dari dulu bahwa kami bisa menjangkau produk saya sampai Merauke. Wah luar biasa ya. Kalau bisa bicara tentang sulitnya, suka dukanya menjalankan Wisma Kreasi ini seperti apa Pak? Sulitnya ya pertama cari pelanggan dulu. Cari pelanggan sulit. Sulit waktu itu, apalagi kami mulai dari percetakan kecil yang hanya bisa cetak undangan, sempat dilecehkan bahwa mosok bisa jualan begitu, dijual online memang laku. Betul. Mosok cuman nyetak cuman 1 lembar, orang bikin satu lembar bisa emang rugi emang ada untungnya emang gitu, untung, Pak ya? emang nggak rugi gitu. Betul. Ya kami dengan teman-teman seangkatan itu ya ikut aja. Akhirnya sejak tahun 2017 2018 itu 2017 ya tepatnya, itu mereka yang ngomong seperti itu akhirnya pada belajar ke kami. Loh bisa ya? Karena apa? Karena tiap hari itu kami ngeprint itu ratusan bahkan ribuan lembar stiker, dan mereka kaget. Oh iya, akhirnya ya tadi setelah
tahun 2017-2018 itu teman-teman yang lain itu pada berbondong-bondong pada belajar ke situ, akhirnya nyemplung juga ke situ. Nah, itu dan akhirnya matanya pada melek bahwa oh ya ternyata apa itu bisnis online itu enak ya, malah nggak kemana-mana, nggak ribet dan sebagainya, nggak ketemu apa itu pelanggan langsung seperti itu. Jadi dukanya itu, sukanya itu setelah kita berhasil, setelah kita istilahnya menjadi pionir lah ya. Kami menjadi pionir itu akhirnya senang karena bisa menularkan juga bahwa ini loh caranya Bin. Jadi kami ngajarin teman-teman itu yang kemarin itu istilah dalam tanda kutip ngelecehin kami itu, akhirnya mereka mau belajar, ya udah gini caranya, ya kita ajarin. Walaupun akhirnya jadi kompetitor kita. Tapi nggak apa-apa. Oke, belajar dan mendirikan bisnis yang sama, tapi tidak apa-apa ya Pak ya, justru berbagi ilmu kepada banyak orang. Sudah biasa kalau bagi kami. Sudah biasa. Namanya rezeki pasti tidak akan tertukar Pak ya. Betul, luar biasa. Baik pemirsa, ini sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali tentunya ya. Di era digital zaman sekarang dan bagaimana pemirsa diajarkan oleh Pak Edi untuk bisa mengembangkan bisnis UKM-nya lewat online. Dan Pak Edi tentunya tidak hanya membantu para pelaku UMKM untuk mencetak desain-desain seperti ini Pak ya, tapi juga membantu bagaimana mengembangkan bisnis para UMKM ini untuk bisa berkembang, bisa terdata di pemerintah dan juga bisa go nasional seperti bisnis Wisma Kreasi ini. Luar biasa ya pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa, kami sampaikan untuk bagi yang ingin datang langsung ke Wisma Kreasi, ada di Perum Villa Mutiara Gading 3, Jalan Dahlia 3, Blok D3, nomor 42 RT 7, RW 19, Kebalen, Babelan ya, Kabupaten Bekasi. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin langsung bertanya untuk bagaimana cara order online-nya atau bertanya lagi tentang cara order di Wisma Kreasi, Anda bisa telepon hubungi customer service di 0821 1499 6033. Ke teman-teman atau pemirsa masih bingung bagaimana caranya membangun usaha atau nge-branding usahanya, langsung aja ke customer service-nya Bapak Edi atau Wisma Kreasi. Pak Edi, terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi hari ini. Semoga sukses. Amin. Terus bisnisnya berkembang terus. Amin. Dan bisa terus semangat untuk berbagi ilmu kepada pemirsa dan juga customer ya. Buat BRTV. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa, demikianlah bisnis Anda kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi.